Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita doa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang nggak hadir, Nak? Iya. Alhamdulillah, belajar ini. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikasihkan kesehatan untuk sekolah. Kadang tuh anak kan untuk ke sekolah itu semangat atau masih ngantuk kayak gitu. Jadi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya yang dari kemarin itu persamaan linier dua variabel. Untuk materi selanjutnya itu baris dan deret. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, materi baris dan deret, Ibu mau lihat dulu siapa yang subuh tadi sholat 5 waktu. Subuh sholat apa? Yo, sholat subuh. Masa sama aku kan belum lihat. Berpikir nggak kalian? Tadi sholat subuh, kan sudah disebutkan sholat subuh. Sholat 5 waktu, sholatnya. Enggak Bu, perempuannya. Oke, sholatnya. Nggak boleh bohong. Oh, sholat, alhamdulillah. Karena di pagi itu kita tuh bangun pagi, biar sehatnya mau sekolah kita baru mandi, baru sarapan, pergi sekolah. Jadi pagi-pagi itu sholat subuh dulu, mandi, bersihkan tempat dulu, ganti pelajaran, baru kita berangkat sekolah. Ada anak tuh duduk-duduk mandi, pas sampai sekolah, Bu nggak bawa pena. Lah sekolah ngapain nggak bawa pena? Bu nggak bawa buku, berarti dia nggak siap. Kalau yang bagusnya itu pagi-pagi itu sebelum malam itu kita udah siap buku. Siap dulu bukunya, jadi besok tinggal bawa tasnya. Oke. Sekarang siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah, absen hari ini nihil. Hari ini kita akan bahas barisan dan deret aritmatika. Di mana di sini ada tujuan pembelajaran TP-nya melalui diskusi peserta didik dapat menentukan pengertian barisan aritmatika dan rumus suku ke M barisan aritmatika dengan benar. Nih, tujuan kita hari ini kalian dapat menentukan pengertian barisan aritmatika dan suku ke M barisan aritmatika. Jadi dari rumus ini nanti kita bisa kenal kalian dapat tujuan kalian itu belajar hari ini lebih loh. Dapatnya barisan aritmatika itu yang mana, rumusnya yang mana. Jadi hari ini sebelum kita melanjutkan ke barisan, kemarin kita bahas persamaan dengan dua variabel. Nah, Ibu ada pertanyaan tematik di sini.
ada pertanyaan tematik. Nih, pada pakaian bahan batik motif atau ciri khas keteraturan gambar, apa yang dapat kalian temukan? Contoh ya, kayak batik, itu kan ada kayak kotak kayak gitu, atau batik ini, itu kan bisa kita tentukan nanti barisannya. Terus, jika pakaian atau bahan batik tersebut disambung kembali atau tidak dipotong, dapatkah kalian melanjutkan motif atau ciri khas atau keteraturan gambarnya? Nih, kita nanti contoh, ada baju batik yang gambarnya kotak. Jika di dalam baju batik itu kita potong, apakah bisa barisannya kita temukan? Ada yang bisa? Jawab. Ada? Bisa? Bisa Bu, jika disambung lagi Bu. Iya, karena baju batik itu kan dia, kalau kita ambil gambar yang berbentuk kotak, kan dia jadi barisnya separuh dapatnya. Itu pertanyaan tematik kita sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Sekarang di sini ada materi baris dan deret. Di sini ada baris dan deret aritmatika. Nih, baris dan deret aritmatika. Pengertian baris dan deret aritmatika. Di sini baris aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap atau sama. Contoh, sini Ibu ambil barisan. Di sini apakah ini barisan? Ya, kenapa? Karena jarak antara bilangan ke bilangan lain sama Bu. Berapa? 2. Tidak. Itu. Jadi namanya barisan itu nanti selisih. Kalau barisan itu selisihnya itu sama ya. Jadi kalau selisih yang satunya 1 ke barisan berikutnya itu 1. Selanjutnya juga 1. Lanjut lagi 1 dia. Kalau dia 2, berarti barisannya nanti 2 selisihnya. Lagi nanti ke 2. Berarti kalau Ibu ambil 2, sudah barisan ke satunya 2, barisan keduanya berapa? 4. Barisan ketiga? 6. Barisan keempat? 8. Itu kelipatan 2 berarti, ya kan? Nah, untuk pengertian barisan di sini ada contoh. Ini Ibu contoh simpel yang ini yang di sini. Contohnya seperti pembukaan artikel, yaitu untuk bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya. Itu berapa selisihnya? Kalau soal dasarnya itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Berapa selisih? 2. Oke, berarti sama ya. Itu maksudnya dari pengertian barisan aritmatika. Selisihnya itu tetap atau sama. Jadi kalau dia 5, selisihnya 5. Kalau dia misalnya 6, untuk barisan selanjutnya dia 6. Itu pengertian dari barisan aritmatika. Sekarang untuk menentukan rumus suku ke n. Nah, di sini. Di sana nih rumus umum dari suku ke n. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali. Dari rumus itu baru kita temukan nanti soalnya gimana. Jadi soalnya manapun yang soal cerita, mau soal langsung ada bilangannya, rumus umumnya UN A plus N min 1 kali B. Jadi nggak usah susah-susah kita, ini gimana ya, enggak. Nanti misal sudah ada bilangannya 2, 4, 5, 8 sampai 10. Disuruh cari 30. Tinggal aja masuk. Berarti suku banyaknya
30. Contoh di sini. Untuk UN itu suku ke N. Untuk A itu suku pertama. Berarti ini suku pertama. Seterusnya untuk N, posisi suku atau sama aja. Berapa yang mau ditanya nanti N berapa? Posisi suku yang dinyatakan. Terus beda itu selisih ya. Nah, nanti kita ada soal, misalnya soal mau soal cerita, mau soal yang bilangan langsung, tinggal kamu masukkan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1. Nih, gua ambil contoh. Nih, di sini ada berapa suku ke-20 dari barisan 135 contoh tadi. Nih, kita ambil. Berapa? Berarti barisannya berapa? 1, 3, 5, 7, 11. Iya. Yang ditanya suku ke-20. Berarti tinggal kita masukkan rumusnya UN A kali sudah U20 berarti. Karena yang ditanya U20. A-nya tadi berapa? 1. Berarti di sini tinggal kamu masukkan 1. Ditambah N-nya berapa? 20. Kenapa 20? Karena mau dicari N 20. Ganti aja nilainya 20. Dikurang 1 dikali bedanya ketemu belum? Berapa? 2. Coba. Beda, berarti di sini aja ya. Beda sama dengan U2 dikurang U1. Jadi berapa? U2-nya berapa? 3 dikurang 1. Berarti bedanya selisihnya 2. Tinggal kita masuk di sini. Berarti ini 1 ditambah 19 ya. Dikali 2. Berapa? 1 ditambah 38. 1 ditambah 38 sama dengan 39. Berarti suku ke-20 dari barisan ini 39 nanti. Tuh, dia masuknya langsung ke ada barisannya. Barisannya ada mau ditanya? Boleh? Sebelum berlanjut boleh bertanya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada bertanya, kita coba nanti ada soal kamu diskusikan berkelompok, kita buat bentuk kelompok, diskusikan dulu, nanti kalian rebut atau kalian kerjakan diskusinya dulu gimana, kita bagi dulu kelompoknya. Kamu mau bagi sendiri kelompoknya atau ibu? Sendiri. Oke, bagi sendiri. Nanti baru kita undi siapa yang maju duluan ya, atau mau satu-satu, mau siap siapa yang siap. Cari dulu materinya, nanti dikasih, kamu cari, ya baru kita diskusikan bersama. Terus dulu kelompoknya. Siap. Berapa kelompok? 6.
baru kita diskusikan apa hasil kelompok masing-masing. Nah, di sini kita akan temukan di mana solusi tujuan dari kita belajar hari ini, baru kita dapat nanti pas diskusi. Iya, sekarang diskusikan hasil dari kelompok masing-masing. Nanti baru kita presentasikan ke depan. Boleh nama-nama kelompoknya yang siap nanti boleh maju. Jika ada 2 orang, maka jika 2 orang satu. Dimatiin. Jika 3 orang, banyak jabat tangan adalah 2. Ini kesimpulan kita. Dikerjakan nanti baru. Bu, mau bertanya. Boleh? Ini untuk sistem isinya langsung diisi di sini atau di kertas ini? Diisi. Langsung. Ya. Nanti kamu presentasinya langsung kamu jawab. Itu udah ada kolomnya. Ini nama kelompoknya udah ada. List, terus berapa dari hasil jawaban kanan itu berapa persen? Boleh? Mana lu? Sudah sana ya?
ritualnya apa? Tanya nanti ritualnya apa? Kenapa seperti itu? Bersihkan dulu. Kalau nggak muat, belakangnya. Sudah, dia kasih waktu berapa ya? Sudah ada yang bisa? Katakan apa? Mana yang ganti ini ada bangsa jadi untuk selanjutnya ya berarti yang dicari enggak coba masukkan dulu misalnya A nya berapa enggak A nya 4 tapi itu untuk ya.
tujuan kita nanti. Nah, yang maju nanti kelompok berapa terserah, tapi mungkin kita kan belum tentu kelompoknya kayak gini ya. Kalau bisa kan kayak yang presentasi ke depannya, presentasi ke depan, kalau bisa mereka ke depan. Jadi biar tahu apa yang dipresentasi ada, biar ngerti yang dipresentasikan. Agar Siap? ya, Siap? siap Bu. Udah? Dari kegiatan pembelajarannya udah ini? Dari AKPD-nya udah diisi? Udah? Boleh? Siap ya? Ingat. Boleh presentasi? Simpulan, oke. Kita kasih waktu. Kita maju ya, kelompok isi. Siap ya. Oke, kita coba simak dari presentasinya. Pakai oh enggak tak ya, boleh. Kelompok satu si kelompok Fajar dan Eti. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator Fajar Putra Anugrah dan teman-teman saya Elsie Veronica, Safira Gustiana Dewi dan Dwi Meliana. Kami akan menyampaikan presentasi kami atas tugas tadi. Sebelum memulai presentasi, kami ada sebuah pantun. Gubernur jalan-jalan ke Merasi agar hubungannya tidak terputus. Izinkan kami menyampaikan presentasi dan bolehkah pinjam 100? Boleh lanjut. Biar nggak terlalu fokus. Dan materi akan dijelaskan oleh saudari Elsie Veronica. Kami persilakan. Baik, di dalam lembar kegiatan ini terdapat sebuah permasalahan. Di sini ayah bereksplorasi dan berpikir kritis. Di sini terdapat contoh 2 orang. Jika 2 orang banyak jabat tangan yang terjadi adalah di sini kita disuruh mecahi permasalahan yang di sini. Jadi kita harus mencari deretan dan banyak jabat tangan di sini. Untuk yang pertama itu 2 orang, banyak jabat tangan itu 1. Kalau untuk uraian atau deretan bilangannya itu 1. Banyak orangnya 3. Berarti jabat tangannya itu ada 3. Deretannya itu 1,2. Kemudian yang 4 orang. Jika 4 orang, maka banyak jabat tangannya itu 6. Deretannya itu 1,2,3. Kemudian jika banyak orangnya itu 5, yang terjadi banyak jabat tangannya itu 10. Deretannya itu 1,2,3,4. Maaf, salah. Kemudian yang nomor 1. Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari baris bilangan? Berdasarkan diskusi kelompok kami menjawab jawabannya adalah iya. Yang kedua, apakah barisan bilangan tersebut merupakan baris aritmatika? Dan kami menjawab pun iya. Oleh Safira. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan peserta didik ini yaitu dari kelompok kami dapat melihat dan mengetahui contoh soal barisan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi dari kami. Karena setiap presentasi ada tanya jawab, maka kami akan buka sesi tanya jawab. Boleh? Baiklah, dari kelompok mana yang ingin bertanya dan kami akan menjawab. Boleh? Yuk, mulai. Angkat tangan sebelum bertanya. Boleh, mulai bertanya. Boleh? Kelompok berapa yang bertanya? Izin bertanya. Baik, apa pertanyaannya? Apa kami dari Diri. Nah, Kami dari kelompok 2 izin bertanya. Berikan 1 contoh barisan deret aritmatika. Boleh kami pinjam spidol, Bu? boleh? Oke, kelompok Fajar atau kelompok yang pertama maju. 12, 15. Pertanyaannya, dari yang hasil diskusi tadi, apakah kalian bisa menentukan barisan yang lainnya? Ya, kayak gitu ya. Sama aja. Apa tadi? Bisa lagi? Apakah? Pertanyaannya? Jadi, apakah kalian bisa mencontohkan barisan deret aritmatika? Oke. Contoh lain dari deret aritmatika berarti kita
keluar dari ini, tapi masih pembahasan barisan ya. Jadi itu kan materinya jabat tangan. Nah dari hasil yang kalian dapat, apakah bisa kalian buat barisan yang lainnya? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Oke, Di nomor sini ada 3, 6, 9, 12, 15. Memiliki selisih 3. dia ambil contoh dari contoh mereka yang lain. Mereka ambil 3, 6, 9, 12, 15 nih. Jadi dari hasil tadi dia coba mencari atau membuat barisan yang lain itu 3, 6, 9, 12, 15. Di sini didapatkan selisihnya berapa? 3. Berarti ya keduanya berapa? Dari sini 3 ke sini sini berarti sama nggak? Merupakan barisan. Nah ini mereka mendapatkan hasil dari diskusi mereka bisa menyimpulkan barisan yang lain. Berarti untuk barisan itu selisihnya sama. Jadi dari diskusi mereka tadi yang hasil KKPD kita tadi, jadi mereka bisa menentukan dari mereka diskusi itu ke barisan lain. Boleh? Bagus? Oke, jadi mereka mendapat lagi kesimpulan dari belajar mereka itu mereka bisa berpikir kritis, ya, berpikir kritis dalam materi barisan dan barisan matematika. Nah di situ mereka jadi tahu, oh jika kegiatan jabat tangan itu menghasilkan seperti ini. Jika dua orang yang jabat tangan menghasilkan barisan seperti ini. Yang lain nanti disimak untuk kelompok 1 pemaparannya. Kelompok 1 ada yang ini lagi. Jadi mereka mendapatkan kesimpulan bisa menyelesaikan contoh soal kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka bisa berpikir kritis atas contoh yang diberikan tadi. Oh berarti seperti ini. Jika kita dikasih ke contoh dalam jabat tangan, kalau hasil dia 2 orang yang bisa berjabat tangan berapa? Itu sudah kita selesaikan tadi. Untuk kelompok 1 ada yang ingin dipaparkan lagi? Sudah cukup. Yang lain ada yang mau bertanya? Sudah. Oke. Baik, karena tadi kami sudah memulai dan sekarang kami akan mengakhiri. Kami akhiri presentasi kali ini dengan pantun lagi. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kalau bisa di pas kelompok yang selanjutnya maju, ya tabelnya dibuat. Contoh ya, misal kita tadi yang dikasih jabat tangan, ini tabelnya ditulis, jadi kan biar temennya tahu. Nah, dibuat kayak gini seperti ini, semuanya seperti ini. Ayo, kelompok berapa? Yang bertanya boleh? Ini bertanya tadi, sekarang gantian kalian maju. Ya. Ayo. Spidolnya dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada guru kita sebagai guru matematika di SMK Negeri Surabaya. Di sini sebelum memulai materi ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Di sini tak kenalan saya masih saya. Perkenalkan nama saya Sultan Aziz dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Dan saya Semi Syahida. Oke, tadilah perkenalan dari kami. Langsung saja kita membahas materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Ananda Dian kepada beliau.
Baik, terima kasih Ajis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu masalah yang pertama. Yang masalah pertama yaitu apa itu deret bilangan dan deret aritmatika. Ayo berkolaborasi dan berpikir kritis. Jika ada sekelompok siswa dan semua siswa saling berjabat tangan, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di dalam kertas ini kita sudah melihat ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama. Jika ada 2 orang, banyak jabatan tangan yang terjadi adalah 1. Lalu, gambar yang kedua yaitu jika ada 3 orang, banyak jabat tangan yang terjadi adalah 3. Lalu, gambar yang terakhir yaitu jika ada 4 orang, banyak jabatan tangan yang terjadi adalah 6. Perhatikan pola dan lengkapi tabel berikut. Baik, di sini saya akan membuat tabelnya. Oke, kelompok 2 boleh dia membuat tabelnya. Nah, dari tabel yang saya buat ini, yaitu banyaknya orang di sini, yang nomor 1 itu 2 orang, banyak jabatannya tangan yaitu adalah 1. Sedangkan uraian atau deret bilangannya yaitu adalah 1. Terus yang kedua yaitu 3 orang. Jadi banyak jabatan tangannya adalah 3. Dan uraian atau deretan bilangannya adalah 1 ditambah 2. Yang ketiga yaitu 4 orang atau banyak jabatan tangannya sebanyak 6. Uraian atau deret bilangannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Dan yang terakhir yaitu 5 orang, banyak jabat tangannya yaitu 10. Uraiannya atau deret bilangannya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi ini adalah tabel dari hasil diskusi kami. Sekarang perhatikan yang kelompok lain. Di sini kelompok 2 dia menjelaskan hasil dari diskusi mereka yang mereka dapat di sana. Berapa kita kan mencari berapa jabat tangan jika dari 2 orang, terus 3 orang, 4 orang, dan 5 orang. Dari hasil mereka banyak jabat tangan yang 2 orang itu 1, di mana uraian dari materinya atau uraian dari deret bilangannya 1, terus 3 orang itu 3, uraiannya 1 ditambah 2, yang keempat itu 6, 1, 2, 3, yang kelima 10, 1, 2, 3, 4. Dari kelompok 2 itu menguraikan materi hari ini hasil dari diskusi mereka. Hasilnya berarti 1, 3, 6, 10. Apa yang kalian dapat simpulkan dari kegiatan ini? Ada yang tidak dari kelompok? Dari kesimpulan kami yaitu kami bisa dan dapat memahami tentang materi, barisan dan deret bilangan, aritmatika, dan dapat mengetahui dan menentukan rumus suku ke N. Jadi yang
ambil kelompok kita ini, mereka dari penjelasan kita awal tadi mereka bisa menentukan barisannya. Kita sudah di sini kita bisa menentukan pengertian barisan itu. Tadi Ibu bisa tanya pengertian dari barisan. Pengertian dari barisan itu kan dia berupa susunan yang isinya sama. Jadi ingat, kalau nanti kita ada soal di ulangan nanti, ada soal berbentuk kehidupan sehari-hari, soal cerita, atau nanti kita langsung ketemu barisannya sudah ada, itu tinggal kalian masuk ke rumusnya. Jadi nggak perlu ada, karena itu kemarin dalam pelajaran diurutkan satu-satu. Sebenarnya tinggal kita ini aja, tinggal masukkan rumusnya, berapa A-nya, tentukan A-nya, berapa B-nya, udah mau U100 pun bisa. Jadi tidak usah yang kita burukan 1, 3, ntar baru ini burukan yang sampai 100, nggak perlu. Jadi berapa barisannya, kita akan tentukan barisannya, masukkan ke rumusnya, udah ketemu. Berapa nanti mau ditanya dari soal ulangan, misal ulangan ya, ada masuk soal barisan dan deret itu di situ, tinggal kalian masukkan rumusnya. Kesimpulan yang mereka dapat, mereka bisa menentukan barisan. Ya, ada yang lain nggak dari hasil ini? Sudah, hanya menentukan itu. Yang kelompok lain ada yang bertanya ya? Ada, Bu. Ada. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Anugrah, saya dari kelompok 1 dan izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya adalah, tentukan contoh dan kegunaan dari barisan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian dapatkan selain dari berjabat tangan. Nih, Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Fajar. Maksud dari pertanyaan supaya bisa nggak kalian buat contoh dalam kehidupan sehari-hari? Iya, misalnya contoh Budi berdiri di depan lapangan, kayak gitu. 3 siswa melakukan kegiatan kayak gitu. Kalian buat contoh soal sehari-hari, tapi yang merupakan barisan, masuk ke barisan. Tunggu dulu untuk jawabannya, Fajar. Temennya masih bentuk satu kelompok. Ya, Bu. Boleh dulu, nanti jawab untuk Ntar untuk kelompok Fajar, mereka nanti lagi menunggu apa hasil dari contoh, kamu mau contoh ya, contoh kehidupan sehari-hari tapi yang menyangkut ke barisan. Contohnya kayak maksudnya kayak gini. Jadi kayak nih, kalau begini
Lanjut, yang lain simak nanti nggak ngerti. Baik, di sini kami akan memberi jawaban parameter pada kelompok Oke, kelompok pelajar mereka ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya tadi. Boleh kelompok 2? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kami gunakan di diskusi kami tadi, kami menggunakan contoh siswa lari estafet. Misal dalam sebuah kelas 12 orang melakukan lari estafet sebanyak 5 siswa, dan satu siswa, masing-masing siswa membawa tongkat satu, dan siswa satu itu lari memberi tongkat kepada siswa kedua, dan itu tongkatnya menjadi 2. Lalu siswa yang kedua itu memberi tongkat kepada siswa ketiga. Siswa ketiga itu kan memiliki 1 tongkat, jadi setelah siswa kedua ini memberi tongkat kepada siswa ketiga, maka jumlah tongkat yang dipegang oleh siswa ketiga ini menjadi 3. Jadi masing-masing siswa itu memberi tongkatnya, terus nanti tongkat itu yang satu memberi yang 2 menjadi 2, terus yang kedua memberi yang ketiga menjadi 3. Jadi masing-masing siswa itu hasil dari lari estafet itu memiliki selisih 1. Sekarang Ibu penerangkan maksud dari jawaban kelompok 2. Bentar. Jawaban dari kelompok 2 itu dalam kegiatan lari estafet yang mereka ambil. Jadi dari kehidupan sehari-hari itu mereka ambil pertanyaan dari pelajar itu kegiatan lari estafet. Jadi dari lari yang kelas, contoh kita ambil kelas 10, di sana mereka bawa 1 tongkat. Mereka oper ke kelompok 2 itu menjadi 2 tongkat, lari ke kelompok 3 itu menjadi 3 tongkat. Apa yang kalian dapat? Barisannya berapa dari kehidupan dari estafet? 1, 2, 3. Berapa selisihnya? 1. Itu jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Jadi mereka ambil kegiatan lari estafet, itu siswa melakukan lempar tongkat dari 1 orang ke 2 orang, dari 2 orang ke 3 orang. Jadi yang dapat barisannya 1, 2, dan 3. Selisihnya itu 1. Puas? Udah mengerti yang bertanya? Terima kasih Bu, sudah Bu. Oke, kelompok 2, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Boleh diakhiri atau ada yang ingin bertanya yang lainnya? Tidak? Boleh? Sekarang boleh diakhiri. Terima kasih kepada peserta dan teman-teman yang lain sudah mengasih pertanyaan. Jika ada kesalahan atau kurang yang sempurna, tolong dimaafkan karena sebetulnya itu adalah kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sekarang lembar dari LKPD-nya kita kumpulkan. Kumpulkan lembar LKPD-nya biar Ibu lihat. Oke. Lembar LKPD-nya boleh dikumpulkan. Oke, sini boleh dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Kita mengerjakan soal kuis itu ada di Classroom. Boleh kamu cek handphonenya, buka Classroom-nya. Nih, itu udah Ibu bagikan di Classroom. Tinggal kalian kerjakan apa yang di soal kuis itu dijawab. Nanti baru Ibu lihat udah masuk belum nilainya. Boleh ditunggu. Lihat di Classroom.
dibuka classroom-nya, handphonenya dibuka. Oke. Sudah masuk, kerjakan. Boleh dikerjakan sambil ibu lihat di sini siapa yang udah masuk nilainya. BBO aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semoga berikan jalan, amin. Oke, ibu cek ada sebagian anak udah masuk nilainya. Kita sedikit lagi yang belum, tolong kerjakan. Kerjakan. Ini udah masuk, Fajar udah masuk. Kelas di corona. Sekarang, dah sebagian. Ini tinggal 3 anak lagi yang belum. Ini udah bisa ibu lihat nilainya. Oke, selesai ya. Selesai. Sekarang dari kegiatan kita hari ini kita dapat menyimpulkan apa? Coba ibu tanya dari kelompok tadi. Boleh? Siapa yang mengacungkan tangan ingin menyimpulkan hari ini apa yang kita dapat? Oke? Siapa? Fajar? Oke. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran yang tadi adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap adalah barisan, dan kami bisa berpikir kritis dan memakai logika karena itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Oke. terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang dari kelompok itu dapat, dia dapat menentukan barisan itu apa. Terus dia bisa menyelesaikan soal cerita yang didapat tadi. Siapa lagi? Ayo. Saya Bu. Boleh. Kesimpulan yang kami dapat dalam pembelajaran hari ini adalah kami dapat memahami tentang materi, barisan dan deret bilangan aritmatika, dan dapat mengetahui dan menentukan rumus UN, dan juga dapat mengerjakan soal barisan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 B. B, oke, pinter. Berarti hari ini kita dapat tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini kita menentukan mana loh barisan. Itu tujuan kita hari ini, materi kita hari ini kita dapat menentukan pengertian dari barisan aritmatika dan menentukan isi atau soal cerita itu ke rumus N sama dengan A plus N-1 kali B. Itu kesimpulan kita hari ini. Hari ini
kita bisa mengisi refleksi. Refleksi di sini kamu bisa tuangkan apa yang kamu rasakan dalam belajar hari ini. Ya, nih contoh. Di sini ibu bagikan biar kalian bisa di sini dulu. Nih. Isi apa yang kamu rasakan dalam belajar hari ini? Biarlah pening dewinya salahnya. Di sana apakah rencana pembelajaran yang telah disusun siswa? Refleksi siswa dan refleksi guru. Sekarang sudah? Kumpulkan lagi sama ibu. Sekarang kumpulkan lagi refleksinya sama ibu. Oke. Kelompok pelajar sudah? Oke, refleksinya. Dan refleksi sudah kita tentukan, sudah kamu isi. Tujuan hari ini kita udah dapet. Sebelum istirahat, ibu akhiri dari materi kita hari ini. Tadi tujuannya sudah ibu simpulkan. Boleh istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.